Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Kami di sini dari kelompok 4 akan memaparkan tentang penerapan teori Van Hill hierarki geometri. Untuk ke pembahasan berikutnya, mari kita terlebih dahulu mengenal siapa itu Van Hill. Hill adalah tokoh pendidikan matematika berkebangsaan Belanda yang sangat memperhatikan kesulitan para siswa dalam mempelajari geometri. Konsep dasar teori belajar Van Hill dikembangkan oleh dua tokoh pendidikan matematika dari Belanda, yaitu Pierre Van Hill dan istrinya yaitu. Level dalam pemahaman geometri ada 5 level. Level yang pertama yaitu level 0, visualisasi, level 1 analisis, level 2 abstraksi, level 3 dedukasi, dan level yang terakhir yaitu level 4 rigor. Selanjutnya itu fase-fase dalam pembelajaran geometri berdasarkan teori Van Hill. Fase yang pertama yaitu information, fase yang kedua orientasi, terarah atau terpadu, yang biasa kita sebut guided orientation, fase yang ketiga eksplisitasi atau explicitation, fase keempat orientasi bebas, reorientation, dan fase yang terakhir yaitu fase integrasi atau. Pada level 0, siswa TK sampai kelas 2 SD. Pada level 0, kegiatan siswa cenderung memanipulasikan model fisik, sehingga kemampuan mereka perlu diarahkan pada mengurutkan, mengidentifikasi, dan mendeskripsikan berbagai bangun geometri. Mereka perlu diberi kesempatan untuk membangun, membuat, menggambar, meletakkan bersama, dan memilah bangun. Pada level 1, kelas 3 sampai kelas 6 SD. Pada level 1 ini, kegiatan siswa cenderung seperti level 0, tetapi mulai dapat mengkaji sifat-sifat bangun. Kemampuan mereka mulai mengarah ke klasifikasi bangun berdasarkan bentuk dan nama. Mereka juga sudah mampu mendefinisikan, mengukur, mengamati, dan menyebutkan sifat bangun-bangun. Mereka dapat membedakan segitiga seperti segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, sembarang, lancip, tumpul, dan siku-siku. Pada level 1, mereka dapat membedakan segitiga yaitu segitiga sama sisi, sama kaki, sembarang, lancip, tumpul, dan siku-siku. Mereka juga dapat membedakan segi empat seperti persegi, persegi panjang, jajar genjang, dan belah ketupat. Mereka juga mampu membedakan kurva yang berbentuk cekung, cembung, sederhana, tidak sederhana, tertutup, dan tidak. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penerapan teori Van Hill pada level 2, 3, dan 4. Nah, pada level 2, pada tahap ini disebut dengan abstraksi. Nah, pada tahap ini anak sudah bisa memahami hubungan antara ciri yang satu dengan ciri yang lain pada suatu bangun. Nah, di sini peserta didik sudah bisa menyatukan persegi juga merupakan persegi panjang dan jajar genjang, karena sudut yang berhadapan sama besar serta sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang. Baik, di sini saya akan menjelaskan level 3 yaitu deduksi. Nah, pada level ini anak sudah mampu meneliti lebih jauh. Sebelumnya, anak telah memiliki pemikiran berupa dugaan mengenai hubungan antar sifat-sifat. Nah, dalam level ini peserta didik sudah bisa memasukkan rumus dari suatu bangun. Misalnya, menentukan keliling dari bangun. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada level 4 yaitu ketepatan. Nah, pada level ini, anak sudah memahami betapa pentingnya ketepatan dan dari prinsip-prinsip dasar yang melandasi suatu pembuktian. Dan pada tahap ini, siswa memahami suatu bangun dengan cara pembuktian. Nah, matematika yang kami pelajari adalah matematika di SD. Pada teori Van Hill, terdapat level 0, yaitu anak-anak TK dan sampai kelas 2 SD. Kemudian level 1
dimulai dari kelas 3 SD sampai 6 SD. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang level 0 dan level 1 saja. Oke, di sini Miss Erni punya selembar kertas, ada persegi, lingkaran, segitiga, dan persegi panjang. Kemudian Miss Erni punya beberapa bangun datar. Nanti anak-anak bisa mengkelompokkannya berdasarkan bentuknya. Kali ini kita akan belajar tentang bangun datar adalah bangun 2 dimensi. Sekarang Miss Erni akan memberikan contoh visualisasi tentang bangun datar. Perhatikan ya. Bangun datar apakah ini? Ya, betul sekali. Bangun datar apakah ini? Hebat. Ini adalah persegi. Persegi memiliki 4 sisi yang sama panjang. Kemudian memiliki sudut, ini yang disebut sudut, sama besar. Nah, pada level ini anak-anak mampu menyebut nama sebuah bangun datar dan mengamatinya. Kemudian bisa mengarah kepada menyebutkan sifat-sifat bangun dan mengukurnya.